Jadi berbicara tentang ilmu pengetahuan, tentang ilmu, kelebihan ilmunya la yakhfi, hana khafa, hana tersembunyi bagi siapapun. Bagi mandumurung yang memiliki akal yang sehat, pasti ditemukan bahwa ilmu itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat bernilai. Apalagi ilmunya ini hanya dikhususkan bil insaniyah, mukhtas bil insaniyah, khusus kepada manusia. Jadi salah satu nikmat dan rahmat Allah yang hanya nabi kepada manusia adalah ilmu. Makhluk yang lain nyen hana nabi ilmu la Allah ke makhluknya, saban lagi nabi ilmu ke manusia. Binatang, tumbuhan, mereka itu tidak berilmu. Terlebih selain dari ilmu, tidak ada yang bisa diandalkan dari manusia. Bahkan karena persoalan-persoalan yang lain, atau katakanlah kelebihan-kelebihan yang lain yang terdapat pada diri manusia, atanya juga gampang dan mudah didapatkan pada selain manusia. Artinya persoalan yang kan ilmunya nyen amrun mustarikun bainal insaniyah wal hayawanat. Hewan yang lain juga memiliki sifat-sifat yang baik, lagi sifat-sifat yang naba manusia. Perbedaan manusia memiliki ilmu, sementara hayawan-hayawan yang lain tidak memiliki ilmu. Kasyaja'ah wal jur'ah wal quwwah wal jud wasyafaqah wa ghairiha siwal ilm. Seperti berani, jur'ah berani sih, quwwah kuat, tiga, jud pemurah, syafaqah kasih sayang, dan selainnya siwal ilmi, selain ilmi. Sifat-sifat yang lain, umpama lagi sifat berani, sifat nekat, nyan sifat-sifatnya bak manusia, tetapi juga diperdapatkan pada haiwan-haiwan yang lain, diperdapatkan pada binatang. Jur'ah yang naba manusia malah kalah dari jur'ah yang naba binatang. Artinya menyertanya manusia mengandalkan keberanian, maka tanya kalah dari binatang. Bahkan karena keberanian binatangnya lebih raya, lebih tinggi dari keberanian yang naba manusia. Jadi dia mengandalkan keberanian tanya kalah. Ngerimung mentang tak bandingkan, maka tanya kalah dari rimung. Kalah hebat dari rimung dari sisi keberanian. Menasid kuah kekuatan, tak andalkan tegak. Pegah roh hebat karena roh tegak. Menyata pegah roh hebat karena memandang bahawa bak kita nyuna kekuatan, maka dipastikan dan pastikanlah dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Binatang yang lebih tegak dari kita yang manusia. Kebukti sering kita menghindar dari binatang karena kita tak sadari diri bahawa berhadapan yang pasti akan kalah dari binatangnya. Terbanding tegak kita dengan tegak gajah, hana mupa tinggal tegak kita. Menasih syafaqah kasih sayang. Kan hanya pada manusia ada sifat kasih sayang, pada binatang juga ada kasih sayang. Nyata kalian kiban tikim yang iji minta rezeki dengan cara yang lumayan rumit, lumayan susah. Tapi setiap iwo umpung setiapnya pasti naik puas makanan ke yang kai perih lam sangkar Lampung. Jadi menyonya andalkan, maka pasti dipastikan tanyo akan kalah. Kanguru padun trip kalian minyo binatang kangurunya tingku-tingkuan yang ni. Yung tanyo manusia hana hidum trip lagi trip binatangnya tingku-tingkuannya lagi kanguru tingkuannya. Menalah seterusnya.
Artinya tidak bergapu. Kehebatan tanya manusia terletak pada kelebihan yang dipegat oleh Allah bak getanyo yang atranyan hana nepedul Allah pada selain manusia, yaitu ilmu. Ilmulah yang membuat tanyo lebih hebat, ilmulah yang membuat tanyo lebih dari makhluk-makhluk Allah yang lain. Pualasan yang membuat ilmunya begitu berharga dalam pandangan Allah, dalam pandangan syariat, dalam pandangan agama. Alasannya jelas. Paken karena ilmu adalah perantara yang menghubungkan antara getanyo dengan takwa. Jadi ilmunya adalah perantara yang membawa getanyo kepada ketakwaan. Karena hana mungkin sira urang tak pegah urang yang bertakwa apabila urang yang tidak memiliki ilmu. Bahkan karena makna takwa adalah imtithalu awamirillahi wa jitinabun nawahi sirra wa alaniyah. Makna takwa adalah imtisal awamirillah, menjunjung tinggi segala perintah Allah, wa jitinabun nawahi sirra wa alaniyah, dan meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah baik secara sir maupun secara alaniyah, secara terang-terangan. Jadi imtisal awamirillah. Di sini pertama ada terdapat dua persoalan. Persoalan pertama adalah persoalan imtisal. Menjunjung. Mengerjakan pu yang diperintah oleh Allah dengan setulus-tulusnya, kemudian meninggalkan seluruh larangan Allah dengan setulus-tulusnya. Persoalan melakukan perintah dan meninggalkan larangan tidak bisa berdiri sendiri tanpa didahului oleh pengetahuan tentang apa saja sebenarnya yang diperintahkan dan apa saja sebenarnya yang dilarang. Jadi, anak tangga pertama adalah mengenal ilmu. Betaturi le pu menteng yang diperintah oleh Allah. Perintahnya na perintah ala sabilil wujub, na perintah yang berbentuk kewajiban. Yang kedua na perintah berbentuk sunnah. Kemudian larangan, lagi ansit, harus paham dengan sepaham-pahamnya. Teh menteng yang netam lah Allah. Teh yang netam ala sabilil wujub. Ala bukan yang netam, yang niu tinggalkan ala sabilil wujub, ala sabil wujub, wajib tertinggalkan. Ini terpubut menjadi haram untuk dilakukan. Teh yang makruh untuk dilakukan. Jadi pertama harus tak klasifikasi. Jadi nyebut yang wajib, nyebut yang sunat, nyebut yang mubah, nyebut yang makruh, dan nyebut yang haram, yang diharamkan. Setelah tahu pasti nyebut yang diperintahkan oleh Allah, berarti mesti harus kita lakukan. Ketika karena kesadaran untuk melakukan, maka kemudian tanya butuh cara bagaimana untuk melakukannya sesuai dengan keinginan Allah. Umpama lagi kita kata sadari bahwa tanya na kewajiban untuk melakukan sembahyang, kewajiban salah. Okey, tanya karena ilmu satu hal, yaitu karena ilmu bahwa kewajiban, salah satu kewajiban tanya adalah sembahyang. Ketika tanya ingin tak lakukan kewajiban yang tak kena sembahyang, maka butuh kepada ilmu lanjutan. Pu ilmu lanjutan yaitu ilmu bagaimana cara melaksanakan salatnya, melaksanakan sembahyangnya sesuai lagi yang diinginkan dan diperintah oleh Allah. Sadar tanya nak kewajiban sembahyang, tapi hana ilmu untuk pakiban cara atas sembahyang, maka akhirnya
Kadang-kadang tengok tak semayang, tapi semayang yang terlakukan lagi tanya hana sesuai lagi yang diinginkan dan diperintahkan oleh Allah. Menasib larangan. Ketika tengok sadar bahawa Allah melarang katanya sesuatu, maka di saatnya juga butuh tanya pakiban cara untuk tak tinggalkan tanya sesuai dengan yang diharapkan dan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ilmu, mana mungkin mencawa-cawa. Yang pertama hana ilmu dasar, hana taturi teh perintah teh larangan dan seterusnya. Yang perintah tapi ke yang perintah wajib tapi ke sunat, yang sunat tapi ke mubah tapi ke makruh, kemudian si yang haram jempu-jempu dengan makruh, yang haram malah kadang tapi ke sunat atau malah tapi ke mubah dan seterusnya menjempu-jempu. Akibat tanya mawawang bersih lagi urung mawawang lam laut anjing melangung. Jadi bangga pelahe kena udahnya bau dep kena udahnya bersih ju lagi urung rut lam laut anjing melangung. Jadi ate rut lam laut anjing melangung nyan mawawang ina hana muho tunung baru. Jadi ini adalah dua buah persoalan. Nah, setelah betul-betul mengenal taturi, klasifikasi teh yang wajib, teh yang mubah, teh yang sunat, teh yang haram dan teh yang makruh, baru kemudian perlu kesadaran untuk melakukannya secara tulus dan ikhlas, sirra wa alaniyah. Yang perintah dilakukan dengan semestinya, yang larangan ditinggalkan dengan semestinya. Jadi untuk sampai kepada martabat takwanya, maka pondasi utama adalah ilmu. Tanpa ilmu, hana mungkin kitanya menjadi muttaqi, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, paken takwanya menjadi penting. Karena takwanya adalah sesuatu yang si berangkaso sampai pada derajat takwa, maka dia berhak mendapatkan karamah di sisi Allah dan berhak mendapatkan sa'adah fi yaumil akhir. Martabat ketakwaannya adalah sebuah martabat di mana Allah pasti akan meridai orang yang betul-betul bertakwa. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Di dunia hasanah, di akhirat juga hasanah. Di dunia dimuliakan oleh Allah, di akhirat juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qila li Muhammad ibn al-Hasan ibni Abdillah syi'run ta'allam fa innal ilma zainun li ahli wa fatlun wa inwanun li kullil mahamid. Naurung bukan syair untuk Muhammad bin Hasan bin Abdillah. Bu syair jih ta'allam fa innal ilma zainun li ahli. Carilah ilmu karena sesungguhnya ilmu itu hiasan bagi ahlinya, wa fatlun wa inwanun likullil mahamid, dan dianya ilmu itu kelebihan dan tanda bagi tiap-tiap yang terpuji. Bagi mita ilmi, ta'alam mita ilmi. Pakan mita ilmi karena ilmunya adalah zinah li ahli, menjadi suatu hiasan yang bernilai, sesuatu hiasan yang berharga bagi ahlinya. Artinya, orang yang memiliki ilmu, dia telah memiliki suatu hiasan, sesuatu yang sangat berharga di dalam dirinya. Kemudian ilmunya juga menjadi fadlun, menjadi satu kelebihan yang membuat siapa yang memiliki ilmu, dia telah lebih derajatnya dalam pandangan Allah daripada orang-orang yang tidak memiliki ilmu. Semakin memiliki banyak ilmu, maka semakin tinggi tingkat kelebihannya. So yang dalam ilmu, maka munanlah hingga seterusnya. Pakan karena dalam pandangan Allah han sama urang na ilmu dengan urang hana ilmu. Qul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama urang yang na ilmu dengan urang yang hana ilmu? Han saban. Han santut martabat urang yang na ilmu dengan urang yang hana ilmu. Jauh berbeda. Allah mentinggikan derajat orang yang na ilmu beberapa derajat di atas orang yang hana ilmu. Kemudian dia menjadi ainwan
likullil mahamid. Dia menjadi tanda bagi tiap-tiap yang terpuji. Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi. Dan adalah kamu itu yang menuntut faedah pada tiap-tiap hari akan ziyadah daripada ilmu. Dalam proses tanyo minta ilmu, nedorong tanyo untuk pakai bancara dari hari ke hari tanyo benar penambahan, dari hari ke hari tanyo benar ziyadah minal ilmi. Menyoronyo je tu si macam singa untuk urau singa nyan pas tamah lom dari je tu si macam kah je tu dua lusa je tamah lom dari dua je ke le lusa je tamah lom dari le je ke put manalah seterusnya. Jadi ia merupakan motivasi dan semangat bagi tanyo untuk terus bergerak dalam mencari ilmu dan terus mengumpulkan pundi-pundi ilmu. Artinya tanyo jangan pernah puas dengan ilmu. Bahkan karena ilmenyo hanya terbatas. Ilmu yang Nabi la Allah ke manusia nyan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak didatangkan wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidak didatangkan akan ilmu bagi manusia. Ilmu yang didatangkan la Allah ke manusia nyo hanale illa qalila, tidak didatangkan kecuali sedikit saja. Jadi ilmu yang Nabi la Allah ke manusia ni piuk sagai. Ilmu Allah begitu luas, tidak terjangkau luasnya oleh kita manusia. Artinya apa? Ilmunya pada hakikatnya tidak terbatas. Jadi hana terbatas. Hana istilah mencapai puncak tertinggi bagi manusia di dalam persoalan ilmu hana. Mungkin bisa jadi tengok tamerno ilmunya mungkin nak keterbatasan dalam diri danyo. Kan terbatas ilmu, tetapi keterbatasan pada diri danyo dalam rangka memperoleh ilmu. Tetapi pada sebuah saat sangat bisa jadi ketika Allah nekalan danyo begitu sungguh-sungguh mencari ilmu. Begitu sungguh-sungguh mencari ilmu nekalan danyo Allah, kemudian Allah membuka saluran ilmu ke kitanyo, membuka saluran ilmu ke kitanyo, bersih lagi membuka matai bagi kitanyo yang tengah kuhman. Tak kuhman cok cangkoi yang sungguh-sungguh tak kuhman. Kemudian Allah nepelumah matai, ni aliri matai lang mantanyo. Menyemen tanyonya kamu rempak dengan matai, maka airnya akan terus mengalir dari hari ke hari, akan terus mengalir dari hari ke hari. Tanyo akan memiliki ilmu yang cukup banyak. Pandai ilmunya ilmu yang nabil Allah. Maka proses tanyo dalam menuntut ilmunya harus istiqamah, harus muadzabah terus. Wakun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi. Setiap hari tengok harus berupaya agar penambahan. Selalu bum tamah. Walaupun bacut tamah je si yang penting benam tamah baik menonton, apalagi tanyo memuaskan diri dengan ilmu yang telah tanyo miliki. Tafaqqah wasbah fi buhuril fawaid, dan selamlah di dalam lautan faedah. Di dalam ilmunya, hal-hal yang cukup halu. Maka dalam ilmunya tanyo nedorong untuk selalu menyelam di dalam ilmu. Bahkan karena semakin dalam terselam di dalam ilmu, maka akan semakin banyak faedah-faedah yang terdapatkan dari ilmu itu sendiri. Jadi yang akan temukan di dalam ilmu pengetahuan. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qa'idin ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidin. Tuntutlah ilmu fiqh, karena sesungguhnya fiqh itu seafdal qa'id ilal birri, kepada kebaikan, wat taqwa dan takwa, wa a'dalu qasidin dan seadil-adil yang mengkasat. Kemudian nedorong tanyo li musannif, dorong tanyo dalam syairnya untuk tafaqqah, untuk pertama tanyo tekuni ilmu fikah dan nepegat dengan wazan tafaqqah yang isinan mengandung makna takalluf. Artinya tanyo tekuni ilmu fikah dan turn beban dalam tanyo tahsilkan ilmu fikah. Karena untuk menghasilkan ilmu tidak ringan. Untuk menghasilkan ilmu tidak gampang. Jadi tafaqqah, beban yang akan terhadapi di dalam tamita ilmu. Tahanlah, bersabarlah.
untuk dalam rangka kitanya tamerno ilmu pengetahuan dan wabil khusus tanyo tak pelajari dan minta ilmu fiqh. Pakan gi minta ilmu fiqh karena ilmu fiqhnya adalah ilmu seafdal-afdal penunjuk kepada kebaikan. Karena ilmu fiqhnya adalah ilmu yang menunjuk kita kepada kebaikan. Bahkan karena kita bergabung tanpa ilmu hanya mungkin tanyo bisa terbedakan antara kebaikan dan kebatilan, hanya mungkin bisa terbedakan hal yang ged, hal yang hana ged. Akhirnya menyohana ilmu tanyo pasti akan ya merawah-rawah dalam merawah-rawah dalam rimba Tuhan. Kemudian ilmu fiqhnya juga adalu qasid. Maknanya ilmu fiqhnya ibarat lagi sesuatu yang dia paling adil. Ilmu fiqhnya adalah ilmu berkaitan tentang tata cara kita beramal, tata cara pakiban, kita tak putuskan sesuatu, pakiban cara kita tak lakukan sesuatu dalam beramal. Nah, ilmu fiqhnya adalah a'dalu qasidin, adalah materi yang paling penting, materi yang paling adil, yang apabila tanya tamumat pada materinya, maka pasti kitanya akan menjadi orang yang adil. Tidak ada kedaliman dalam mengikuti fikih. Kita tak ikut kaedah fikah yang mandum terjaga dalam persoalan jual beli. Selama tanya tak ikuti lagi pakiban yang kagatu dalam ilmu fikah, yang semua akan terjaga, adil dan tidak ada yang terzalimi. Menyebab mekat, orang mekat tidak menzalimi orang mublau, orang mublau juga tidak menzalimi orang yang mekat. Jadi mandum terjaga, tidak ada pihak yang zalimi. Huwal ilmul hadi ila sunanil huda. Dia itu ilmu yang menunjuki ke ilmu fiqahnya, ilmu yang menunjuki kita pada jalan hidayah, jalan terpetunjuk. Artinya apa? Ketika kita punya ilmu dengan sendirinya, bilutfin, dengan cara yang paling lembut, tanya akan terus kepada puncak hidayah, akan terus kepada puncak yang terpetunjuk. Kemudian ilmu fiqahnya juga ibarat lagi benteng yang membentengi tanya dari hal-hal yang syadid, dari hal-hal yang syiddah, yang memberatkan. Salah satu hal yang paling memberatkan adalah jahil. Jadi ilmunya membentengi tanya dari jahil. Pakan berat jahil karena orang menyohana ilmunya mandum berat ke. Baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat. Baiklah dan bergahana ilmu kosong dari ilmu, hansip ilmu mentang pasti akan memberatkan. Hansip ilmu mentang yang pasti akan memberatkan. Baiklah bergah kosong sama sekali hana ilmu. Jadi jika berat, betul jibut hana berat, tapi karena hana ilmu, sudah berat tu. Puji berat hakikat jih karena tanya jahil, tidak memiliki ilmu. Masa umpama itu taik tempat yang tinggi. Taik itu taik tiang listrik. Nyam yang tanya hana ilmu tiang listrik yang jerah daju. Tapi miana ilmu gampang. Jadi pakai talo ke tukang ikat tanya balik seringnya, kita pakai riun dan seterusnya. Jadi gampang. Malah orangnya tak rasakan begitu mudahnya kehidupan akibat dari berkembangnya ilmu pengetahuan. Jamun umpama taja tingkat yang taja uban Aceh mendang jamun nyan payah tamebu bungkuh, payah mebu larantang, payah bungkuh bu lam un. Berjalan tu payah pejubu karena terus cukup trip. Apalagi masa-masa awal lom, urung menteng jak ngan kebu, jak ngan tapak, padum trip habis wate, padum trip habis tenaga. Tapi orangnya begitu ilmu pengetahuan kan berkembang, Jakarta sendiri saja
mampu dah tembus dalam masa yang cukup singkat. 2 jam katruh di Jakarta, 8 jam katruh di Kedih Arab. Itulah kemudahan dari ilmu pengetahuan. Menasid berkaitan dengan persoalan-persoalan ukhrawi. Menyatanya memiliki ilmu semua akan gampang, semua akan mudah. Jadi yang menyo getanyo hana ilmu pengetahuan. Fa inna faqihan wahidan mutawarri'an asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abidin. Maka sesungguhnya seorang faqih yang satu lagi yang war'a itu lebih berat dari syaitan daripada 1000 orang abid. Perbandingan antara urang na ilmu dengan urang hana ilmu, bagi syaitan sira urang faqih, urang ahli dalam fiqh yang beliau mutawarri'an, yang beliau urang yang menjaga diri dari persoalan-persoalan yang diharamkan, yang lebih berat bagi syaitan dihadapi urangnya, lebih terasa beban bagi syaitan ke urangnya daripada dihadapi siribero urang abid. Abid maknanya urang hanya memiliki ilmu sekadar untuk berbuat ibadat. Urang ibadat dengan sembahyang. Hanya hanya sekedar memiliki ilmu tentang sah sembahyang. Puasa, urang abid, urang ibadat dengan puasa. Hanya sekedar memiliki ilmu untuk sekadar sah puasa. Yang seribero urang yang tekun dalam ibadah tetapi hanya sekedar memiliki ilmu untuk sah berbuat ibadahnya, terbanding dengan sira urang yang menguasai tentang ilmu fiqh, lagi ganyan urang yang war'a menjaga diri dari hal-hal yang haram lebih berat dihadapi sira urang faqihnya daripada siribero urang yang abid. Paken karena kualitas ibadah yang dilakukan oleh urang berilmu jauh berbeda dari kualitas yang dilakukan oleh urang yang tidak tabahur, tidak berlaut, tidak melaut-laut, tidak luas di dalam ilmu pengetahuan. Jadi kualitas yang berbeda. Umpama lagi kualitas urang berzikir dengan zikir la ilaha illallah. Kualitas zikir yang gekun le urang ilmu dengan gekun le urang yang hanya sekedar memiliki ilmu untuk sekedar sah dalam melakukan ibadah, nilai dia akan berbeda. Bahkan mungkin sama-sama kun tiga tapo, sama-sama kun lega tapo, urangnya gekun la ilaha illallah lega, urang je gekun la ilaha illallah lega, tetapi kualitas yang na ba urang je, kualitas atau urang je kun hana pat banding jauh daripada kualitas lega urangnya kun. Sama-sama betul, sama-sama leh, tetapi nilai je berbeda. Lagi sama-sama tanya na rumah siapa-siapa. Tanya na rumah siapa, urang lain na rumah siapa. Tapi kualitas rumah je beda-beda. Rumah urang je harga sebuah rumah 2 miliar, harga rumah katanya sekedar paling kadang 50 juta atau 100 juta. Jadi nilai je jauh berbeda. Menasib ibadah yang puput le urang yang tabahur fil ilmi, yang luah di dalam ilmu, dengan ibadah yang dilakukan le urang yang memiliki ilmu hanya sekadar untuk ibadat, untuk sah ibadat, geturi syarat, geturi rukun dan geturi yang membatalkan. Nah, menyata banding dengan urang yang puput ibadah tapi hana ilmu, yang tentu hana pat banding karena bersih lagi tabanding pugakun lagi tabanding bumongan dengan langit.